Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan saya. Perkenalkan, nama saya Nomor Sama. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sedikit mengenai dynamic routing. Tidak hanya membahas, tapi nanti juga kita akan melakukan praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian router dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Kemudian macam-macam dari routing dinamik: RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, EIGRP, Exchange, Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir BGP atau Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamik sendiri yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar dan akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Sekarang kekurangan routing dinamik itu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router sehingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar, dan update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau membutuhkan RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan berdasarkan dari admin. Baik, untuk pembahasan singkatnya sampai di sini. Selanjutnya kita akan ke praktikum. Baik, kita sudah ada di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Di sini kita membutuhkan 3 buah PC, kemudian 2 server dan 3 buah router. Selanjutnya kita bisa ke rename server 2, server 1, router 3, 2, dan ini router 1. Router PC 3, PC 2, dan PC 1. Selanjutnya kita langsung menghubungkan menggunakan kabel. Baik, setelah semuanya dihubungkan ke menggunakan kabel, langkah selanjutnya yaitu buat simulasi jaringan seperti pada gambar ini, termasuk setting IP gateway, router IP address PC,
netmax PC dan gateway PC. Baik, kita langsung mulai dari PC 1. Untuk PC 1, untuk IP-nya 192.168.1.1. Default gateway-nya subnet max-nya 255.192. Default gateway 192.168.1.62. Oke. Kemudian PC 2 IP 192.168.1.65 subnet max 255.192. Default gateway 192.168.1.126. Selanjutnya PC 3 192.168.1.253 subnet max-nya 255.128. Default gateway 192.168.1.254. Selanjutnya server 1 IP-nya 33.33.1 subnet max 255.0 255.0. Default gateway 33.3. Kemudian server 2 IP-nya 4.3.3 maksud titik 1 subnet max 255.0. Default gateway 43.3. Setelah itu router 1 ke config, kemudian flash ethernya IP-nya 192.168.1.62. Untuk subnet max-nya 255.192. Jangan lupa klik on, kemudian flash ethernetnya 192.168.1.126 subnet max 255.192. Kemudian serial 2 12.12.12.1. Kemudian subnet max 255.0.
255.0. Itu sel 3 13.13.13.1 subnet max 255.0 meter 2 fast Ethernet 0, IP nya 192.168.1.254, subnet max nya 255.18. dan serial 2 IP 12.2, subnet max nya 255.0 sel 3 23.23.23.3 255.255.0. Selanjutnya ke router 3 fast Ethernet 0, IP 33.3, subnet max 255.0, fast Ether 1 43.3, subnet max 255.0, sel 2 13.3, dan subnet max nya 255.0. sel 3 IP nya 23.3 dan subnet max nya 255.0. Selanjutnya setelah selesai, kemudian isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Untuk router 1 12.12.12.12.0 dan 13.13.13.0 192.168.1.0. Oke, sudah. Router 2 router 2 12.12.12.0
23.23.23.0 192.168.1.0 kemudian router 3 13.13.13.0 23.23 43 titik selanjutnya setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut: router config router no auto summary router config router version 2. Selanjutnya ke CLI dan no auto summary dan version 2. No auto dan version 2 dan router 3 no auto summary dan version 2. Sudah selesai. Agar sebuah konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Jadi kita akan menyimpan, jadi masuk global save kedua global save ketiga global setting save. Untuk start dan meload seluruh konfigurasi device, perhatikan tombol Power Sysal Device atau ALT+S. Kita akan reset networknya, kemudian kita tunggu sampai menjadi hijau kembali. Baik, sudah hijau. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, show IP route. Oke, kita ke CLI dan ketik show IP route, enter. Selanjutnya router 2, show IP route, enter.
lalu 3 show IP. Selanjutnya pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, IPDF4, ICM simulation, dan di filter kita centang yang ICMP saja. Oke. Setelah itu kita akan coba simulasi dengan cara mengirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke PC 2. Lanjut langsung saja kita coba dari PC 1 ke PC 2. Oke. Kita ulangi lagi sampai berhasil dari PC 1 ke PC 2. Oke, berhasil mengirim dari PC 1 ke PC 2, kemudian dikirim balik dari PC 2 ke PC 1 melalui router 1. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya PC 1 ke PC 3. Berhasil mengirim dari PC 1 ke PC 3, kemudian dikirim kembali ke PC 1 melalui router 2 dan router 1. Dari PC 1 ke server 1. Berhasil mengirim dari PC 1 melewati router 1, kemudian router 3 dan sampai ke server 1, kemudian dikirim kembali melalui jalur yang telah dilalui tadi. Oke. Selanjutnya sampai berhasil dari PC 1 ke server 2. Berhasil melalui jalur router 1, router 2, kemudian sampai di server 2 dan akan dikirim kembali melalui jalur yang telah dilewati yang tadi. Oke, selanjutnya berhasil. Kita selanjutnya ke poin ke-8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode ke real time, lalu coba lakukan tracking dengan A seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, kita kembalikan ke real time, kemudian kita coba tracking dengan A seperti di poin 7 tadi. Oke. Mulai dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. Taser 168.1.65 berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3, taser
192.168.1.254. Maaf, ada kendala, ada kesalahan. Saya ulangi. Taser 192.168.1.254. Oke, berhasil. Selanjutnya ke server 1. Oke, server 1 33.1. Oke, berhasil. Selanjutnya ke server 2 43.1. Berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3. Oke, dari PC 3 oke, dari PC 1 ya. Bentar. Dari PC 3 ya. Di sini PC 3 Taser PC 3 ke PC 1. Sembilan dua titik 168 titik 1.1. Berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. 192 108 65. Berhasil. Selanjutnya PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1 33.1 33.1 berhasil. Selanjutnya ke server 2 43.1. Oke, berhasil. Selanjutnya dari server 1. Oke, dari server 1 ke server 2. Server 2 43.1 ya. Berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. PC 1 192.168.1.1 ya. Berhasil. Kemudian ke PC 2 192.168.1.253 berhasil. Kemudian ke PC 3 192.168.1.2
server 1 ke PC 3 sudah ya. Oke. Yang tadi belum, dari server 1 ke PC 2. PC 2 65. Oke, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya buat skenario routing R3 R1 R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface routing yang terhubung dengan R2 R1 R3, misal interface R3A R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, di sini saya akan mencoba mendisabelkan dari router 3 ke router 2. Oke, selanjutnya kita coba ya, dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 2 berhasil. PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 3 berhasil. PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 1 berhasil. PC 1 ke server 2 berhasil. PC 1 ke server 2 berhasil. Dari PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 1 oke, berhasil. Baik, saya kira cukup dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian praktikum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.